Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ini adalah link sumber video yang akan kita tonton sebentar lagi. Video ini kami rangkum menjadi 1-3 pertanyaan saja per video, agar lebih memudahkan teman-teman dalam mencari solusi dari penyakit tertentu. Teman-teman dapat berkunjung pada channel sumber video jika ingin menonton full video ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menulis di kolom komentar untuk menambah referensi kami di dalam membuat video selanjutnya. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar dapat mengetahui setiap kami upload video terbaru. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada satu lagi pertanyaan terakhir dari grup WhatsApp, yaitu dari Chandra, domisili Bekasi, dekat nih Bekasi ya dok. Nah, apakah semua jenis kurma manfaatnya sama? Manis kurma kan berbeda-beda. Bagaimana konsumsi kurma yang manis untuk penderita DM? Nah, ini menarik juga nih dok. Ya berbeda sih ya, karena memang kurma itu kan dari awalnya ketika dia masih keras ya, kurma yang mengkal itu, kalau kita yang sempat ke Saudi atau ke Mekah itu kan ada kurma mengkal. Jadi setiap perubahan rasa pada tumbuhan yang Allah ciptakan, dia berefek ke organ setahu saya. Jadi kurma yang masih mengkal itu kalau nggak salah tuh rasanya kan agak-agak sepet, ya kan? Nah, Allah kehendaki dia untuk matang, akhirnya menjadi kurma basah, ya, kurma mengkel, kurma basah, terus terakhir kan dikeringkan, ya. Jadi kurma paling baik itu apa? Kurma yang matangnya well done, yaitu yang tengah, yang rutok, yang nanti disuruh makan kita itu. Cuman kita susah dapat di Indonesia. Susah di Indonesia. Nah, kalau dia masih mengkel, rasanya sepet-sepet seperti itu, setahu saya, yang saya pahami, dia kerjanya tidak ke organ lambung atau pencernaan seperti halnya dua kurma ini. Kalau dia ke liver, ya, karena kan rasa-rasa asam sepet gitu kan cocoknya ke liver, ya. Nah, kalau sudah di sini, kalau ini dia cocoknya ke lambung, manis adalah. Kalau sudah di sini, dia sebenarnya masih satu jurusan tuh, cuman karena ini dikeringkan kan, supaya untuk menghilangkan pembusukannya kan. Jadi kalau kurma-kurma yang basah itu kan cepat busuknya. Jadi itu secara umum dia bagus untuk apa? Pencernaan, bahasa gitu. Kurma itu makanan terbaik untuk pencernaan kita, dan dia termasuk golongan resistant starch. Resistant starch itu kalau yang sekarang ada teman-teman pernah baca tentang leaky gut itu usus bocor, itu obatnya kurma. Makan kurma tiap hari, ya. Dan saya kalau baca, dan asam amino pada kurma itu luar biasa, tinggi sekali. Jadi memang superfood, kita nyebutnya superfood. Ya. Jadi sebenarnya sampai Nabi mengatakan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan, kata Nabi. Gitu kan? Subhanallah kan? Jadi berarti orang DM boleh kan makan kurma? Kalau saya pribadi masih membolehkan, asal jangan berlebihan, untuk ambil berkahnya. Karena orang gula dalam kurma kan bukan gula seperti halnya gula pasir, ya, gitu loh. Dia fruktosa, gula buah. Dan dia lebih cepat tapi jangan berlebihan juga. Orang normal aja makan kurma. Ada seorang imam lah, saya nggak usah sebut siapa itu, imam besar di Islam itu kan matinya kan karena kurma, karena beliau itu terlalu berlebihan makan kurma, ya. Nah, maka orang sehat pun makan kurma berlebihan pasti masalah, karena 75% gulanya kurma itu isinya gula, ya, gula buah kan. Maka kalau kayak orang DM, saran saya ya mungkin dia 3 butir sehari gitu kan, untuk dapat berkahnya cukup. Ya, paling bagus kurma apa? Ajwa. Ajwa ini penelitian yang saya baca tuh the best itu, paling baik. Jadi kalau bapak bisa dapat ajwa, makan ajwa. Ya, jadi khususon ajwa. Ya, seperti itu. Baik, nah jadi untuk teman-teman penderita diabetes mellitus atau penyakit gula darah, jadi kurma ini masih dianjurkan, masih diperbolehkan, karena sekali lagi Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berbuka pertama kali adalah dengan kurma. Kalau tidak ada, baru akhirnya air putih. Karena apa? Karena memang kurma terbukti tidak langsung menaikkan kadar glukosa pada diri manusia. Jadi dia, betul tadi kata Dr. Zainul, penyerapannya agak panjang, agak lama, sehingga dia meningkatkan glukosa agak-agak di akhir. Nah ini dok, kita akhirnya sampai juga di waktu terakhir kita nih dok. Nah, kalau boleh ada sedikit statement dari Dr. Zaidul Akbar untuk para sahabat dermawan yang sedang menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, mukmin atau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekebalan tertingginya adalah pada imannya. Jadi kalau saya membahasakannya, iman is our immunity
immunity is our iman. Jadi kekebalan tertinggi tubuh kita adalah iman kita. Maka jaga iman kita baik-baik. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga makanannya. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga pikirannya. Orang yang menjaga imannya dia pasti akan menjaga tutur katanya. Seperti itulah yang Nabi ajarkan. Jadi itu di era kayak sekarang, di wabah seperti sekarang, mari kita jaga iman kita. Maksud jaga imannya bukan hanya cuma sekedar kita beribadah, tapi menjaga makanan juga, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga semua organ panca indera kita. Ini ada hal-hal yang tidak baik. Itulah iman kita atau imunitas kita. Maka jaga itu baik-baik. Dan yang kedua apa? Jadikan apa-apa yang Allah tumbuhkan di negeri kita ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada akhirnya nanti kesehatan yang didapatkan seorang mukmin itu berasal dari ketaatan dia kepada Allah. Kalau sehat, kalau dia taat pasti sehat. Orang yang taat dan menjaga imannya, menjaga makanannya, menjaga pikirannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya pasti sehat. Nggak mungkin nggak sehat. Karena kalau mereka mau makan sesuatu mereka mikir ini halalkah, toyibkah, berlebihankah gitu loh. Jadi akalnya dipikir, akalnya digunakan untuk memikirkan sesuatu. Itu sebabnya afala ya'qilun, afala yatadabbarun kata Allah. Jadi saya mau coba melihat ada hal yang menarik dalam pemikiran seorang mukmin. Jadi kita tuh disuruh mikir itu bukan pakai otak, tapi kita disuruh mikir pakai hati. Sekarang mau mikir pakai apa kalau hatinya tidak bersih? Mau mikir pakai apa kalau seandainya dia lihat matahari tapi dia tidak melihat Allah di sana? Dia lihat bulan, dia nggak lihat Allah. Lihat matahari cuma sekedar matahari terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari. Dia tidak tahu wasyamsi wa duhaha. Dia lihat bintang, dia nggak lihat wan najmi iza hawa. Dia lihat pohon, dia nggak lihat ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Allah menciptakan semua. Maka jadikan seluruh panca indera kita ini membuat kita makin dekat, makin taat, yang akhirnya kesehatan bagi kita adalah buah dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala.